Kita berdoa. Kami dalam hadirat-Mu. Kami dalam naungan kekuatan segalanya hikmat, kebijaksanaan dengan otoritas sepenuhnya daripada Engkau. Dan terima kasih untuk otoritas dan kuasa yang Kau percayakan pada hamba-Mu untuk terus belajar menyampaikan isi hati-Mu di dalam apa yang sudah Roh Kudus pimpin untuk dihidupi, untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan hari ini kami ada dalam hadirat-Mu. Kami terima kebenaran-Mu. Tidak ada lain dalam satu nama yang kami cintai. Pujaan hati kami, kekasih jiwa kami. Yang menjamin kami, Christ at the cross is the center of our life. Justru dari situlah kasih dan kasih karunia-Mu kami nikmati. Kami bukan lagi berusaha berjuang untuk menang, tapi kami adalah lebih dari pemenang. Dan kami terima kebenaran-Mu. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih pemusik, pemuji. Dan juga terima kasih untuk seluruh panitia. Saudara yang melayani baik di konsumsi, hospitality dan segalanya. Saya percaya tahun demi tahun kita akan menikmati yang lebih baik dari Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, hari ini saya akan share dengan saudara warga kerajaan Allah berkualitas ragi. Sebenarnya waktu itu dengan Darah David, dan David untuk tahun ini enggak usahlah saya ambil bagian untuk berbicara. Karena semua pembicara itu mereka akan berbicara semua sesuatu yang pasti berisi pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Tapi waktu pertemuan panitia saya sempat ikut, Pak Rifin bilang, di akhir nanti kamu yang ambil bagian. Saya pikir doa gitu lah. Saya jawab, ya. Tapi ternyata Saudara David ketemu saya lagi di kantor. Loh ini Om, saya speakerphone. Pak Arifin bilang, plenary 8 itu Pak Frankie yang bicara. Oke, kalau begitu. Ya saudara, saya punya latar belakang sejarah masa lalu saya. Dari ibu saya adalah asisten keluarga yang dihamili tetangga. Lahir model ini. Jadi rasa minder itu belum sudah 100% pulih. Saya harus berjuang terus melawan itu biar kadar itu makin menipis. Bukan berarti sudah total. Saya pulang dari pelayanan saya ketemu Pak Arifin. Saya bilang Pak Arifin, Bapak sebagai gembala senior, kakak saya, nanti kalau Bapak suruh saya cuma bicara ini. Itu saya sudah persiapkannya tentang warga kerajaan Allah berkualitas apa lagi. Lalu Pak Arifin bilang, go, ya sudah. Karena go, I'm now with God, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah saya ini jujur, kemana-mana saya diberikan. Saya pernah dibikin karikatur the man of integrity. Nggak gampang saudara, saya nggak minta itu jemaat yang bikin. Saya berada di Amerika, ada jemaat juga kasih saya pisau, the man of integrity. Nah itu bagi saya perlu jujur, makanya apapun yang saya dapat, saya beritahu bahwa saya ini hanya karena anugerah Allah. Bisa seperti ini. Nah makanya saya pernah share dengan saudara waktu Rock Leader Summit. Itu bicara bahwa yang saya share waktu itu bahwa apa yang dianggap sampah oleh dunia itu di tangan Tuhan dipermuliakan. Nah untuk itulah saya akan lanjutkan dengan ini. Waktu kita tadinya born again,
lahir baru. Kita mungkin sudah dibaptis, baptisan air, baptisan roh, atau baptisan api. Esensinya bagi saya, selalu ingat baptisan air itu, bahwa kita ini sudah dikubur. Dan waktu bangkit bersama Yesus, bukan lagi kekuatan kita, tapi the power of God. Dibaptis roh bukan hanya berbahasa roh, dengan karunia roh, bahwa sadar setiap saat hidupmu harus dipimpin oleh roh. Dasarnya kebenaran, bicara fruitful. Baptisan api esensinya selalu pasti proses. Di mana-mana pasti diproses. Kecuali sudah berakhir di muka bumi. Nah itulah menjadi pegang dalam panggilan pelayanan. Dan hari ini saya share dengan saudara, ini hasil yang saya mau menggenapi firman, dibilang dari Sion lahir pengajaran. Saya memulai dari keluarga, ini hasil pemuritan. Kami bersama-sama, ide dari anak-anak keluar, kami bicara sama-sama, dibantu juga dengan PA, saya personal assistant yang saya bina bukan di dalam Gunung Kidul, ikut ambil bagian. Lahirlah pengajaran ini dan apa yang saya alami akan share dengan saudara. Amin. Itu kerinduan saya dalam gereja juga, bahwa dari Sion itu gereja lahir pengajaran-pengajaran, bukan dari luar negeri, tapi produk dalam negeri. Haleluya. Nah untuk itu kita lihat, warga kerajaan Allah berkualitas ragi. Bagi saya, ragi itu lambang pengaruh doktrin. Pengaruh doktrin, ajaran atau perilaku. Itu umumnya mengacu, ada yang negatif, ada yang positif. Ada yang negatif, ajaran-ajaran sesat. Hal-hal yang keluar dari kebenaran firman. Tapi kalau sudah bicara mengacu dalam hal positif sesuai kebenaran firman, itulah yang Tuhan pakai dalam apa? Perumpamaan yang kita akan lihat di dalam Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama ragi diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai apa? Khamir seluruhnya. Dalam Lukas 13 ayat 21, ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang Yesus maksud di sini, ragi dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan di sini itu membandingkan kerajaan Allah dengan ragi yang diambil oleh seorang wanita yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sampai khamir seluruhnya. Jadi ini perumpamaan ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana pengaruh ragi ini tersembunyi. Diam-diam, penuh rahasia, tapi mempengaruhi seluruh secara merata. Jadi sifat ragi di sini bersifat mengembang. Ada perluasan, ada buah, berbuah lebat dan tetap. Nah, ragi bagi saya kita lihat, yaitu R-nya itu bicara respons. Ya, respon itu menanggapi panggilan Tuhan. Lebih baik, bukan penghidupan, panggilan Tuhan, katakan panggilan. Untuk memuridkan bangsa-bangsa. Jadi kita lihat dari Lukas 10 ayat 23, 2-3 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah, kita bilang berdoa, betul. Kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, Tuhan punya tuaian itu. Jangan lupa, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu untuk tuaian itu, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bukan berjaket yang berubah dari domba kita jadi serigala. Jadi bicara tengah-tengah serigala, segala penderitaan, proses itu akan terus terjadi. Haleluya. Nah kita berdoa minta tuaian.
Itu kita berdoa. Tapi ada tugas yang lain. Penuai itu perlu dilatih. Penuai itu perlu dipersiapkan. Baik itu jumlah, tidak ada lain melalui pemuritan. Haleluya. Nah, waktu beberapa hari ini kita dengar Pak Arifin juga bicara, Philip Lim juga bicara tentang semua itu dari keluarga. Persekutuan doa jadi dari keluarga, jadi akhirnya tempat ibadah. Tapi saya dipanggil Tuhan. Di keluarga itu bukan hanya ada pelatihan untuk pemuritan, tapi juga untuk menolong orang-orang miskin. Bukan hanya menolong orang miskin yang tidak punya pekerjaan. Dan juga bukan itu hanya ada pelatihan bagaimana mereka untuk bisa nanti kalau di dunia Tuhan bukan panggil mereka sebagai di pilar gereja. Juga di situ mereka ini saya ajak bersama-sama. Jadi pemuritan yang di tempat kami, saya tidak suruh saudara seperti itu, berbeda dengan Bible study atau pemuritan karena ini hidup satu rumah. Makan apa saya makan, mereka makan. Kalau jemaat berikan memang cuma cukup untuk kami berdua, ya kami makan berdua, mereka tidak mungkin dibagi. Pasti jadi ribut. Jadi kalau orang mendatang ke bawah, bagaimana Pak Franky, mau kopi tadi yang tanya saya tidak minum kopi lagi sekarang. Tapi bisa saya bagi ini pada anak-anak. Kalau mereka bilang bisa, saya terima. Kalau tidak saya bilang, bagilah pada orang lain. Nah itu kemuritan bicara seperti itu, the living, artinya kita hidup, membagi hidup. Bukan teori. Nah ini kita lihat, jadi bicara R di sini bicara respon. Menanggapi yaitu panggilan Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Memulainya dari keluarga. Jadi visi pertama saya terima, visi pribadi. Terus waktu kita menikah itu babak belur. 82 saya menikah. Saya bertobat 85 akhir. Jadi babak belur. Ya. Dua-dua babak belur. Satu punya pendidikan, orang tua yang mereka berpendidikan, pendidikan luar negeri. Saya ini pendidikan di jalanan, anak jalanan, tidak mudah saudara. Tapi waktu saya bertobat tahun 1982, terus waktu saya di jamaat Tuhan, yaitu tadi yang kemarin saya ceritakan, terus beban itu Tuhan taruh. Hidup seperti kamu ini masih banyak orang yang alami. Kamu krisis kasih, kamu tertolak, kamu minder, merasa tidak bernilai, tidak berharga. Aku sudah lepaskan kasih pada kamu, bagikan itu pada orang lain. Dari dasar love, saya memulai. Yang dulu tempat kami, rumah kami, saya pakai untuk pelatihan majelis sabuk hitam. Bukan sabuk putih satu birna. Saya melatih majelis sabuk hitam. Kalau datang terlambat 10 menit, push up 100 kali. Ada yang squat jam, ada yang sampai sudah muntah-muntah, saya biarin. Kalau mau menjadi atlet, juara, harus siap. Bukan teknik tapi juga mental. Itu dasar awal. Tuhan bilang, itu bisa dipakai apa yang kamu terima, memulai. Jadi 85 akhir saya bertobat. Itu 13 November bertobat, Desember saya sudah pergi belajar bersaksi kemana-mana. Desa-desa, dusun pedalaman, dan puji Tuhan sampai ke luar negeri. Jadi saya kalau ketemu Pak Yonatan ini, dia sudah ngajar di The Body of Christ di Sydney. Saya ketemu di situ, lihat, hebat ini hamba Tuhan sudah ngajar. Saya baru belajar bersaksi. Ketemu Bu Ina, waktu itu adalah, enggak tahu masih ingat enggak, retreat mahasiswa di perbatasan antara Jerman dan Belanda. Saya dikasih berkat lagi duit. Saya bilang terima kasih. Dan saya dengar cerita banyak dengan Bu Ina. Itu saya lihat ya. Banyak yang saya ketemu orang-orang yang sudah hebat termasuk Pak Kris. Saya belum bisa tahu apa-apa. Tapi ketemu dan saya banyak juga bertanya.
Nah, saya mau share ini maksudnya begini. Waktu respon saya untuk saya mau mulai, saya tidak tunggu saya bisa hafal Alkitab berapa banyak. Satu ayat yang saya tahu, saya mulai bawa di rumah. Dulu saya melatih mereka yang, dulu kita punya home industry bakmi di rumah, saya latih mereka untuk karate. Pakai bajunya bukan merek Tokaido yang mahal itu, kalau saudara di bela diri, tapi karung terigu yang kita pakai karena di rumah saya tuh ada home industry buat bakmi. Saya latih mereka. Dan di situ Tuhan bilang, ganti latih mereka menjadi muridku. Makanya saya mulai itu dari rumah. Ya. Dan puji Tuhan, saya tadi tanya anak-anak yang pegang administrasi. Kurang lebih dari tahun 1986 saya mulai. Sampai hari ini 178 orang Tuhan percayakan. Dan dari mereka ada yang menjadi gembala, dengan dimuridkan ada yang memegang beberapa satelit, di pulau-pulau, di kota-kota. Bahkan ada yang cuma mampir di rumah 1 bulan, 2 bulan. Saya lihat mereka juga banyak yang jadi hamba Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kebanggaan dengan Tuhan bahwa saya sudah tidak bisa kemana-mana ke seluruh dunia, tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang dengan ini yang kamu buat, penetrasi terjadi di mana-mana, kerajaan Allah diperluas, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang saya mau share, saudara tidak usah bingung tentang kemana tempatnya, bagaimana programnya. Yang penting mulai dari hati mengasihi dia dan sesama. Nah, respon seperti itu mulai. Jadi saya mulai dari situ. Ya. Tadinya hati saya untuk orang-orang gila juga. Tapi waktu saya mulai terima orang-orang gila, saya jadi bingung. Ranjang yang saya pakai dengan istri, tiba-tiba ditiduri mereka bilang, Bapak dan Ibu di bawah tempatnya. Dan anak-anak saya yang kita muridkan tidak siap untuk itu. Dan hari saya tahu, saya punya hati untuk itu bisa saya tangani. Tapi yang lain belum siap. Jadi kita tidak lanjut. Jadi saya lebih banyak kepada mereka yang hidup dari krisis kasih. Dari dukun, ada yang jadi gembala. Jadi karena terpaksa jadi tukang beca dan tukang narik sampah, jadi gembala. Tidak sedikit dari, ada yang jadi lesbi, berubah sekarang masuk pelayanan, berada di Kalimantan dan mulai bergerak di 2 pilar, baik di pilar gereja maupun karya. Ada juga pengusaha-pengusaha yang mereka juga Tuhan berkati. Nah, di situ saya mulai lihat bahwa kita perlu menanggapi panggilan Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dari pernah saya melayani mereka dari Jepang, pernah juga dari Australia, Amerika. Hanya datang 1 bulan dengan bahasa yang terbatas. Saya tetap beritakan, ada yang menjadi berkat, ada juga yang enggak. Dan kalau saya bilang tetangga, itu berarti saudara mengerti bahwa itu orang yang tidak seiman apa yang saya percaya. Paham ya? Kalau saya bilang tetangga-tetangga, berarti lebih daripada satu yang tidak percaya iman. Jadi pendeta-pendeta dari tetangga-tetangga. Sudah tahu ya? Pernah kami layani, bertobat, tapi waktu bicara pemuridan mereka tidak mau. Saya teringat di satu kota, satu pendeta dari tetangga, waktu dilayani, itu pohon pisang bisa digigit, dicabut, dan dia seorang pendeta. Waktu dia bertobat, dia beritakan ini, 37 pendeta bertobat. Dari tetangga ya, tetangga. Tapi waktu saya kembali dari pelayanan saya lihat, mereka kembali lagi kepada yang apa mereka imani. Di situ Tuhan ingatkan, kalau enggak dengan pemuritan lebih serius, semua itu akan hilang. Hanya jumlah yang kita lihat, tapi kualitas kita tidak lihat. Nah, jadi waktu kita bicara respon ini, mari saya ajak saudara bahwa karena bersifat mengembang, saudara perlu lakukan ini. Nah, makanya siapa yang kita jangkau? Orang yang belum kenal Tuhan. Orang yang sedang jauh dari Tuhan. Orang yang belum mempunyai gereja tetap. Juga orang yang belum mendapatkan gereja dengan visi yang sesuai.
Dan saya bersyukur bahwa saya berada di sini dari tahun 89. Sampai kita punya visi jelas. To be rock. To be representative of Christ's kingdom. Dengan misi kita. Exalting the Lord. Equipping kingdom leader. Dengan ciri-ciri. Esa. Victorious. Harmonious. Coba selfie pakai itulah, jangan yang begini-begini. Sudah ketinggalan zaman. Harmonious. Harmonious. Glorious. Kan lebih keren. Untuk membuat saudara makin ingat. Apakah saudara di rock atau bukan. Nah itu kita lihat. Jadi waktu saya berada di sini, saya mulai tahu bahwa saya ini untuk equipping kingdom leader, yang memang bagian saya tuh yang dari orang-orang yang latar belakang, yang saya hidup seperti itu. Nggak usah jauh-jauh cari. Dan di situ saya mulai bina. Dan Tuhan buat hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Nah yang berikut, kita lihat. Ragi, A-nya tuh adaptasi. Adaptasi ini adalah membangun relasi dan berbau dengan lingkungan sekitar kita. 1 Korintus 9 ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah itu adaptasi. Waktu kami memulai pemuritan itu, sampai kita lihat tetangga-tetangga tidak bisa terima saya. Ada dengar suara di tengah malam, 2 semalam suntuk, melempar mereka dengan lempar batu. Nah itu anak-anak saya yang alami waktu itu siapa? Itu angkatan pertama itu. Oh Pak Bram, ini dulu dukun, sekarang gembala. Terus saya pikir kok jadi begini ya. Bangunan tembok kami bocor karena hujan. Begitu mau diplester, dilempar kotoran anjing. Saya ambil itu, pegang, bukan pegang kotorannya. Cuma bilang, kasih Tuhan memenuhi hidup mereka. Nggak lama saudara, itu baptisan api untuk saya. Dari seorang karateka, 15 tahun pernah juara nasional, juara lokal, harus dibikin 0. 15 tahun baru mereka terima kami. Dan sampai hari ini mereka bilang, di rumah itu ada Tuhan yang hidup. Namanya Yesus Kristus. Jadi sekarang sudah mudah. Ya. Kiri kanan muka belakang dari tetangga. Nah, sudah ngerti ya, percayaan lain. Itu menyantet, menyerang, bisa lihat binatang model macam-macam. Tapi kebenaran bisa ditolak, bisa dilecehkan, dianggap enteng. Dengar. Kebenaran tidak bisa dikalahkan. Karena kebenaran adalah pribadi Tuhan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah itu bagi saya mulai sekarang caranya bagaimana. Untuk saya bisa konsisten dalam apa yang terjadi. Nah kami lihat juga 5 tahun belakang ini. Di sebelah kami sudah ada juga rumah pelatihan dari tetangga. Ngerti ya? Tembok, pas tembok. Tapi saya mulai bagaimana saya bisa adaptasi. Mereka bisa dengar kabar hebat Tuhan itu. Kami bikin OP 3S. Operasi Peduli 3S itu segereja, seiman, dan sesama. Operasi Peduli yang pertama kami bikin. Itu operasi peduli saya namakan Mike. Mi kejujuran. Mika. Orang boleh ambil itu bakmi, bayar seberapa mereka punya.
Dan kalau ada uang di situ mereka lihat masih, mereka boleh ambil uangnya. Makan bayar seberapa, uang juga boleh ambil. Satu waktu anak-anak lihat ada ibu-ibu yang bawa karung, ambil semua. Tetangga-tetangga yang dari tetangga marah-marah. Kenapa nih ambil semua? Itu kan untuk kita semua. Mereka yang ribut. Kita dan saudara perlu tahu di atas Mika itu, kejujuran itu, saya tulis jalan Tuhan adalah bahagia dan sejahtera. Untuk firman itu disampaikan. Dan ada yang ambil, saya bilang biarkan, kita sedang menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Mereka pergi jual. Dan bukan hanya itu, uang-uang itu kadang-kadang anak sekolah pas bensinnya habis, di rumah itu pas hari Selasa dan Jumat. Mereka lihat ada uang, mereka ambil. Mereka beli pom untuk bensin. Kita nolong. Dan di tetangga yang ada pelatihan itu pun, mereka seringkali ambil yang namanya tuh kejujuran. Setidak-tidaknya waktu apapun yang kita buat di balik itu untuk penjangkauan. Nah makanya saya pun sampai hari ini bikin di mobil kami yang saya bawa itu ada yang saya taruh biskuit. Di biskuit itu pun saya tulis begini, makanan itu penting tapi hidup bersama Tuhan yang terpenting. Jadi kalau di traffic light merah orang berhenti, saya kasih mereka pengemis-pengemis itu. Terus saya bilang mau kerja, mau makan lebih, datang ke rumah kami. Kamu akan dididik untuk bisa bekerja. Kalau dia setuju, saya buka pintu, silakan masuk. Saya bawa mereka. Nah ini yang kita bisa lihat. Kita membangun relasi dan baur dengan lingkungan sekitar kita. Nah makanya saya waktu di dalam expanding the kingdom, saya pergi waktu di satu kota, saya tidak mau sebut sudah ya. Itu sama. Waktu saya masuk, gereja-gereja tidak setuju dengan saya. Ini pasti nanti bangun gedung gereja di daerah Kristen juga. Saya bilang enggak, saya tidak akan seperti itu. Tapi saya tidak tahu. Nanti yang orang yang berkati kita, 2 minggu saya baru di situ. Di kota itu kami diberkati sebidang tanah. Orang bilang tidak mungkin di daerah itu saudara bisa dapat izin. Mulai beradaptasi saya. Kita bikin fogging untuk penyemprotan orang nyamuk. Mereka bikin sunat massal, bukan kita ikut-ikut ibadah mereka. Tuhan bilang untuk memberkati, kita kasih sarung yang baru. Dari situ izin bisa keluar, izin resmi gereja. Dekat daripada tetangga 300 meter. Nah, makanya saya selalu bilang mereka jemaat di situ, jangan hanya karena dapat izin gereja selesai. Sampai hari ini masih mereka menolong orang-orang sekitarnya. Jadi kita beradaptasi seperti itu kita ya. Makanya kita lihat sekarang yang berikut G, yaitu gerilya. Haleluya. Gerilya itu apa? Menyusupkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Haleluya. Jadi tadi peduli 3S itu, peduli yang lain kita bikin namanya nabung. Apa itu nabung? Bagi-bagi nasi bungkus. Karena begitu uang itu masih sisa yang harus mereka ambil, saya bilang enggak boleh kita kalian pakai. Itu diolah lagi. Cari jemaat yang buat nasi atau sesama, beli dari mereka, itu dibagi kepada pemulung-pemulung, orang-orang yang tidak mampu. Ya. Dan itu jadi cerita. Dan peduli yang ketiga tadi Mika, nabung, KB, kerja bakti. Jadi seluruh jalan Gunung Kidul itu, generasi Kristus murid 12 itu, setiap 2 minggu anak-anak itu ikut membersihkan. Untuk bisa diterima oleh klien di setempat, orang-orang yang berhubungan dengan hukum itu. Jadi kita juga bikin bahwa mereka pakai seragam, yaitu tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan
mengakibatkan kerja paksa. Kalau ada yang tanya, ini kerja paksa? Enggak. Ini tunjukkan kami ini rajin karena kami dalam Tuhan. Sampai tetangga bisa bilang, beda ya dengan yang sebelah situ. Itu buang-buang sampah, sini bersih-bersihkanlah sampah. Setidak-tidak kita menyusupkan nilai-nilai kerajaan Allah untuk nama Tuhan. Yaitu gerilya. Makanya saya mau saksikan ini juga bagaimana saya bicara tentang dari kepercayaan yang tidak percaya beriman kepada Yesus Kristus Tuhan ya. Saya pakai istilah tetangga. Ada juga sarjana-sarjana mereka kita bina. Dan begitu jadi saya tidak pernah suruh KTP-nya diganti. Dari dia begitu imannya kuat. Dia pulang ke kampung. Walaupun diusir, warisannya tidak didapat. Dia tetap percaya Tuhan itu baik. Akhirnya waktu dia nikah, karena dia bunuh istrinya di penjara dia bertobat. Ditaruhlah tempat kami. Dan waktu dia bertobat, dia muridkan salah satu pedagang di pasar. Bukan hanya follow up, tapi jadi follow me. Akhirnya saya berkati mereka, dia bilang, "Om, bisa enggak saya pakai pakaian-pakaian kebudayaan kita?" Boleh, tapi tidak berhubungan dengan religius. Di situ 150 keluarganya datang. Dia cerita tentang Yesus yang membuat hidupnya berubah. Itu nama Tuhan. Itu enggak benar, makanya saya pakai dapat istilah ini tetangga, jadi saudara tahu di mana ya. Jadi enggak usah tanya siapa orangnya, enggak perlu. Jadi gerilya menyusulkan nilai-nilai kerajaan dalam. Jadi kita lihat ini, yaitu ayatnya Yohanes 4:5-7. Maka sampailah ia ke sebuah kota, ke Samaria yang bernama Sikar dan tanah yang diberikan Yakub. Dahulu ada anaknya Yusuf, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria tidak menimba air. Kata Yesus, "Berilah aku minum." Nah ini dasar ayatnya ini. Gerilya. Makanya saya seringkali kalau di kelompok kita saya jarang cerita di mana saya berada pelayanan. Berapa yang dibaptis, saya enggak buat itu. Karena bagi saya warna yang Tuhan taruh ke saya, sistem gerilya. Ya, makanya waktu saya juga melayani di kota-kota mana yang saya tahu bukan saya jawatannya gembala, saya sudah latih orang-orang itu. Tapi waktu saya tinggalkan itu, mereka tidak merasa tertinggal karena saya tidak pernah membawa mereka untuk fokus pada saya, tapi membawa mereka pada fokus pada Tuhan. Ya, jadi gerilya menyusulkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam apa? Kehidupan bermasyarakat. Ya, dan yang terakhir, I adalah intensif, aktif, antusias, dan dinamis. Selalu dalam pergerakan perluasan kerajaan Allah. Nah, saya berharap kepada saudara generasi yang akan meneruskan tongkat X5 ini. Umur saya 70 tahun menuju 71. Kenapa saya bilang menuju 71? Januari saya 70 tahun, kan sekarang sudah bulan Agustus. Kalau hitungan asuransi sudah dianggap 71. Ya coba. Jadi menuju ini. Nah saya pun sekarang tetap intensif, aktif, antusias, dinamis dalam pergerakan ini. Makanya saya beralih kebanyakan sebarang generasi X, Y, dan Z. Nah makanya saya bikin pemuritan. Saya dari generasi baby boomers. Bagaimana saya bisa mengerti mereka, saya anggap kumpul dengan mereka, kita bicara apa topik yang kita mau bicara, saling memuridkan. Saya membagikan, mereka membagikan, lama-lama saya pun mudah di dalam fisik, mudah di dalam bergerak, api roh tetap bernyala-nyala, jiwa tetap makmur, tubuh sehat dan makmur. Jadi itu dia. Jadi umur itu bukan masalah. Yang penting kita masih tetap bernyala-nyala. Jadi kalau ada yang tanya, kok makan sekarang begini Pak Friki? Kok olahraga gini? Saya perlu balance.
roh, jiwa, dan tubuh. Saya kurang setuju kalau kesalahan kita terus kita mati dalam perjalanan pertarungan iman. Kita bilang pertandingan sudah selesai. Salahnya kita kok. Itu saya loh ya, maaf. Tapi kalau kita sudah betul-betul persiapan, sudah latihan, dan suddenly tiba-tiba dipanggil Tuhan, lain persoalan. Jadi jangan pakai istilah martir menurut kita. Apakah itu yang Tuhan tentukan? Jadi intensif, aktif, antusias. Sampai kapan berapapun saya nggak tahu. Makanya Musa bilang kekuatan manusia itu cuman umurnya 70. Kalau dia kuat 80. Kebanggaan dibilang, kesukaran dan penderitaan. Bagi saya itu bicara proses. Dan umur itu akan berlalu dengan cepat. Sebentar. Musa gagal untuk masuk di tanah Kanaan. Dia hebat dalam pelayanan. Dia hebat dalam segala-galanya. Cuman dia sampai tingkatan taat. Dia tidak setia. Waktu Tuhan bilang jangan pukul itu gunung batu. Dia tetap pukul. Karena dia bilang apa? Buktinya aku pukul juga masih apa? Keluar air. Dia lupa bahwa itu Tuhan bela firman-Nya. Jadi orang yang cuma bergantung kepada berkat, penghasilan, kedudukan, saudara keliru. Orang yang setia seperti Abraham. Anak yang dia dapat anak mujizat di umur 100 tahun. Sarah 90. Tuhan minta anak mujizat itu. Dia tidak ribut, dia jadikan korban. Tapi tidak jadi dia bunuh. Apa yang saya lihat? Promosi Tuhan yang hebat. Dia menjadi bapa bangsa orang beriman. Bagi saya itu penyembah sejati. Bukan hanya taat tapi setia. Bukan melihat hasil. Bukan melihat berkat. Bukan melihat dipuji orang. Apa saja. Sekalipun tidak lihat hasil. Sekalipun tidak dipuji. Sekalipun ditolak. Percaya kita adalah penyembah sejati. Memuliakan Dia. Jadi ini yang saya bikin, saya lakukan itu dari Kisah Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saya berharap ini membawa inspirasi bagi saudara. Warga kerjaan Allah berkualitas ragi, respon, adaptasi, gerilya, dan intensif. Jesus love you all abundantly.